Selamat datang di Horror Story gitu. Oke, jadi hari ini aku tuh ada cerita horor dari requestan my friend. Ya, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke. Nah, ini tuh berawal sama kayak judulnya itu rumah sakit angker. Tuh, penampakan di rumah sakit. Yang kamu ke rumah sakit angker, rumah sakit gede itu. Rumah sakit, ya bukan rumah sakit sih sebenarnya teh, lebih ke penampakan gitu. Oke, jadi ceritanya tuh gini. Aku sama temanku tuh kan ya sering banget jalan gitu. Nah, aku kan temanku tuh sering lewat ke situ. Bukan rumah sakit sih, lebih ke penampakannya kayak gitu. Nah, katanya tuh dia tuh pernah tuh ngeliat ada cewek rambut itu panjang, bajunya itu tuh kayak pendek, kayak gini nih, kayak aku gini nih. Nah, terus dia tuh kayak gini nih, gini aja terus, tapi rambutnya tuh kayak nggak kelihatan gitu, ya gini aja terus lah. Bentar mataku. Nah, terus dia nih lebih sering gimana ya, lebih sering cuek gitu sama tuh penampakan. Tapi penampakan tuh selalu ngikutin dia kemana-mana. Nah, ada tuh di satu hari yang dia tuh ngeliat penampakan itu di mana-mana ada terus. Nah, itu tuh kebetulan penampakan tuh ada di pohon pisang. Ini tuh kayak ini penampakan ngikutin aku mulu deh. Nah, terus dia nih enggak kan ya, kalau penampakan itu tuh sebuah tuh gitu-gitu terus gitu. Nah, ya dia tiba-tiba langsung udahlah. Nah, terus tiba-tiba si penampakannya itu melotot ke dia kayak gini. Ya pastinya emang kayak gini, tapi melotot gitulah. Nah, ini kan takut tuh, langsung tuh dia tuh motong pembicaraan dan bilang, jajan yuk, betul di situ lagi pada main gitu. Nah, terus dia tuh kan pulang sendiri tuh sore-sore itu gitu, karena kita udah main sore-sore. Hutan rumah dia ini agak jauh tuh ya dari tempat kita gitu, tempat kita main. Nah, disitulah dia ketakutan banget. Tiba-tiba ada bilang, "Neng, itu ada yang manggil-manggil dari belakang." Dia ini langsung noleh karena langsung kayak, mana gitu. Dia nih langsung iya. Nah, dia langsung noleh tuh, loh kok nggak ada gitu. Tadi ada loh Neng, yaudah mau abang anterin pulang nggak, yang udah sore loh. Oh ya boleh. Nah, penampakan langsung hilang tuh. Dia tuh mau bilang itu penampakan karena takut dikira tuh kenapa ya, itu penampakan kelihatan sama orang deh kayaknya mah. Nah, terus dia tuh baru ngeh kalau penampakannya itu tuh kayak orang, tapi kayak bukan orang gitu loh. Gimana sih, gak paham, gak tau juga. Nah, di situ dia nih langsung gercep tuh, bilang makasih ya bang udah nganterin pas di rumah. Nah, ini cerita tuh ke bundanya ini, kalau misalnya ngeliat penampakan, paling cuma halusinasi kamu doang. Boom, dia langsung ngeh kalau misalnya penampakan juga ada di rumah, karena rumah tuh luas banget gitu ya katanya. Dia nih ngeliat tuh di depan rumahnya itu tuh ada rumah lagi tuh. Nah, di situ tempat berdirinya penampakan itu, tempat berdirinya orang itu, nggak tahu tuh stalker atau siapa gitu ya, pokoknya ngeri pol deh. Nah, di situ dia langsung keringat dingin gini nih. Ini gimana kata. Nah, dia langsung ngeliat ke bawah ke lantai ini biar itu. Nah, dia ini tiba-tiba dipanggil sama emaknya. Nah, terus emaknya ini bilang, kamu anterin kue ini ke depan rumah ya, sebagai tanda terima kasih. Nah, boom, dia langsung kaget dong, karena ya itu di depan rumahnya ada penampakannya loh. Nah,
Denny bilang, aku mau berak dulu ya. Mau berak. Lah, udah sore loh ini. Udah sama mama aja. Nah, terus Denny bilang nih ke mamanya tuh, kalau misalnya ada orang di depan rumah itu jangan nge ya mah, itu tuh paling cuma boneka patung doang. Dan bentar aku mau berak dulu. Nah, Jenny cuma duduk doang tuh sambil termenung. Aku ngeliatin dia cuma nyeritain doang ke aku, termenung di biasanya tuh, terus sambil kayak, ini kenapa ya, apa aku halusinasi? Dia langsung kucek matanya tuh, aduh. Nah, terus Jenny tuh keluar lihat lagi, nggak ada. Terus kata bapaknya itu, kamu nyari apa? Enggak pak, ini cuma ngeliat dong mama habis kemana, aku lama banget ke tetangga. Nah, terus jadi tuh ngeliat sekitar dulu, ngeliat sekitar sini. Terus dia tuh ngeliatin badannya karena kerasa berat gitu. Nah, terus dia ngeliat dan hantu itu udah nggak ada. Tuh nggak tahu hantu, nggak tahu penampakan, nggak tahu orang. Terus dia itu tiba-tiba bilang, hantu, makanya pergi. Nah, terus dia itu kayak, kok ini berat banget ya. Ini sambil kayak, berat banget, ada apa di punggung aku. Dia ini udah ngeliat ke belakang sama sekali, dan nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba udah lambai tangan gini sambil senyum kayak gini. Nah udah aja gitu. Nah terus dia nih ikutan ngelambai juga kayak gitu. Nah dan tiba-tiba emaknya itu datang ya, jadi nggak terlalu ngeri juga gitu. Bentar aku skip dulu ya posenya, soalnya posenya tuh gak jelas. Nah terus pas malam, katanya tuh dia tuh tengah malam tuh kalau misalnya penampakan tuh ngeliatin dia terus di jendela, karena dia tuh ngeliat ada tangan. Nah pas dia coba samperin tuh deket jendela, ternyata itu tuh orang guys. Wah ini sih bukan horor tapi plot twist ya. Nah plot twistnya ini orang itu ternyata siapa coba? Orangnya tuh sebenarnya tante dia cuy. Tapi katanya tuh selama itu tante tuh baru ngeliatin tadi malam doang, cuman mau ngeliat doang, mau mampir katanya. Nah terus sebenarnya siapa sih yang ngeliatin dia dari hari yang sebelumnya itu? Karena tante tuh baru ngeliatin doang sih. Tapi sumpah ini plot twistnya tuh kebangetan. Tapi sebenarnya dia bilang, tante sebenarnya ngeliatin aku terus ya. Enggak kok, tante baru sekarang ngeliatin kamu. Tante juga baru ngeliatin kamu tuh mau tamu, dari pintunya dikunci, mau ngatok-ngatok tapi tempat kamunya udah tidur. Dan boom, dia langsung senang karena sebenarnya tuh gak ada hantu. Tapi dia tiba-tiba ngeh lagi kalau tanya tuh kalian tuh baru bilang tante tuh baru ngeliatin sekarang. Ya dia makin takut dong. Nah tuh udah gak ada sampai sekarang, gak tahu kenapa hantunya udah gak ada lagi. Oke, segitu aja bye cerita kali ini. Nah guys, jumpa lagi di Horror Story Part 3.